Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Hari ini insyaallah teman-teman akhwati fillah ya, kita akan belajar tentang sebuah tema yang cukup penting untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap panitia kajian dari Surabaya Mengaji dan siapapun yang turut serta dalam terselaksananya kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak keturunannya dan semoga amal solih kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama putri beliau. Siapakah putri beliau? Yaitu Asma. Ini namanya adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Di Asma ini adalah putrinya Abu Bakar. Dan Asma ini saudaranya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Asma dengan ibunda Aisyah itu kakak beradik. Ya. Karena mereka sama, ya, satu ayah tapi beda ibu. Ya. Kalau ibunda Aisyah itu beliau ibunya bernama Ummu Rumman. Ya. Dan Abu Bakar ini, masya Allah ya, kalau kita perhatikan kisah-kisah beliau, maka kita akan dapati semua anak keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu Allah solihkan ya akhwat, subhanallah. Kenapa? Karena tentunya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, subhanallah. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mewakafkan seluruh kehidupan beliau, baik harta, jiwa, keluarganya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sebuah bonus. Sebelum Abu Bakar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah. Apa hadiahnya? Allah solihkan anak keturunannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita surga nanti kelaknya, kita berdoa semoga Allah hadiahkan untuk kita surga di akhirat nanti. Maka kita berdoa semoga Allah solihkan anak keturunan kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla solihkan anak keturunannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semuanya. Ya, subhanallah. Dan kita tahu Abu Bakar itu dalam menolong agamanya Allah itu tidak tanggung-tanggung teman-teman. Subhanallah. Beliau totalitas ya ketika menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar berikan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Dan Abu Bakar ini, masya Allah, beliau adalah salah seorang ayah yang terkenal sayang sekali kepada putra-putri beliau, masya Allah. Jadi Abu Bakar, beliau masya Allah seorang yang sangat sayang kepada putra-putri beliau. Beliau juga masya Allah seorang yang terkenal bijak, ya, seorang ayah yang bijak, masya Allah. Dan tentunya Abu Bakar juga adalah seorang suami yang berakhlak mulia. Jadi masya Allah ya, lengkaplah sudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam
semua akhlak yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa Ummu Rumman ya adalah ibunda dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka di antara istrinya Abu Bakar, ya akhwat, ada yang bernama Habibah binti Kharijah. Ya, Habibah binti Kharijah. Ada juga yang bernama Asma binti Umais. Kalau dari Ummu Rumman, maka lahirlah Abdurrahman dan Aisyah. Ya. Dia Abu Bakar punya anak, ya, Aisyah dan Abdurrahman, maka ibunda mereka adalah siapa? Adalah Ummu Rumman. Ya. Abdullah itu kakak beradikannya sama Asma. Ya. Dan mereka, masya Allah, adalah seorang yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka ketika itu Asma binti Abu Bakar dan Abdullah, ya masya Allah, mereka dua-duanya itu bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa ya akhwat? Dalam hal tolong menolong membantu Rasulullah SAW. Jadi masya Allah ya, Asma yang kita kenal, beliau punya gelar Dzatun Niqatain. Asma ini punya gelar Dzatun Niqatain, pemilik dua ikat pinggang. Kenapa? Karena beliau itu ketika Rasulullah SAW sedang berada di gua ya dengan ayahanda beliau yaitu Abu Bakar, maka kemudian Asma ya membawa makanan yang Asma berikan untuk Rasulullah SAW dan ayahanda beliau, masya Allah. Dan Asma ini ya akhwat, beliau punya suami yaitu Zubair bin Awam. Jadi suaminya Asma ini adalah Zubair bin Awam. Dan anak-anaknya Asma ada Abdullah, ada Urwah, ya. Yang mana nanti masya Allah anak-anaknya beliau itu anak-anak yang luar biasa, masya Allah. Di seorang cucu Abu Bakar As-Siddiq yang kita tahu bersama ya, mereka adalah para sahabat saghir, para sahabat junior yang punya keturunan, punya mbah buyut yang salih dan salihah, maka Allah pun mensalihkan anak keturunannya, masya Allah. Dan Zubair bin Awam, ini adalah suaminya Asma, di mana Asma cerita, nah ini nih, silahkan dibuka di buku Tarbiyatul Abna, dikisahkan oleh Asma, ya, siapa yang menceritakan? Asma, ya. Cerita tentang suami beliau yaitu Zubair bin Awam, ya, di mana Zubair bin Awam ini ya akhwat, beliau adalah putra dari bibinya Nabi kita Muhammad SAW yaitu Sofia binti Abdul Muttalib. Jadi Asma ya menikah dengan sepupu Rasulullah SAW, putra bibi, ya berarti kan sepupuan sama Rasulullah, ya. Nah, Zubair bin Awam ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, 10 orang yang pertama masuk Islam, masya Allah. Dan Zubair bin Awam, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ya akhwat, mereka itu termasuk orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya padahal mereka masih hidup, masya Allah ya. Inilah ya, buah dari ketakwaan kepada Allah, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla berikan busyra, ya kabar gembira sebelum mereka meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa di antara 10 sahabat ada yang dijamin masuk surga. Siapa di antaranya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Zubair bin Awam. Dan mereka semuanya adalah keturunan atau sahabat dekatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika itu Asma bercerita tentang suami beliau yaitu Zubair bin Awam. Apa kata Asma? Zubair bin Awam ya ketika menikahi Asma, ya, beliau itu adalah seorang laki-laki yang tidak punya harta, katanya ya, masya Allah. Berarti ini menunjukkan bahwa Asma atau Abu Bakar As-Siddiq ketika memilih menantu, maka beliau memilih dengan kategori saleh, ya, bukan karena hartanya, bukan, ya, sama sekali bukan. Karena Asma di sini mengatakan bahwa Zubair bin Awam ini ketika menikahi beliau, maka beliau tidak memiliki harta.
Padahal kita tahu ya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terpandang ya, tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak kemudian memilah dan memilih ya di antara menantunya bukan hanya orang yang punya harta banyak, tapi lebih dari itu beliau lebih memilih orang yang salih untuk putri tercintanya yaitu Asma binti Abu Bakar. Nah, ketika itu Zubair menikahi Asma dalam keadaan tidak punya harta, tidak punya budak, dan tidak punya apa-apa selain seekor unta. Jadi Zubair ini ya akhwat ketika menikah dengan Asma, beliau hanya punya seekor unta. Bayangin, orang Arab itu ya mereka itu terbiasa punya banyak hewan untuk dijadikan sebagai tunggangan. Jadi menurut mereka kalau cuma punya satu itu tuh nggak punya harta gitu loh. Jadi ibaratnya nih unta di mata mereka itu kendaraan yang biasa mereka pakai untuk ke pasar ya, untuk perjalanan safar ya. Misalnya, kalau kita kan sekarang mengira ya orang yang punya unta tuh orang kaya. Zaman dulu tuh enggak. Sudah menjadi khas ya. Orang Arab itu punya unta itu 100 ya, 200. Itu biasa ya. Maka ketika ada orang Arab punya unta satu ya, dikatakan dia nggak punya harta ya. Jadi bedanya seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Zubair bin Awam ini orang yang nggak punya harta, tapi beliau itu Masya Allah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah yang senantiasa menyemangati putra-putra beliau, Masya Allah. Bahkan seorang yang terkenal ahli ibadah, Masya Allah. Di Zubair bin Awam telah meninggalkan banyak sekali teladan bagi istri dan anak-anaknya. Baik, ketika itu Asma bercerita bahwa Zubair, yaitu suami beliau, ketika tidak punya harta, tidak punya pembantu, tidak punya budak, maka Asmalah yang akhirnya mengambilkan makanan untuk hewan yang dimiliki oleh Zubair. Ya, beliau yang memberikan makan, beliau yang mengambilkan air, beliau yang menjahit timba ya. Jadi dulu kan nggak ada pompa air yang otomatis tuh belum ada. Jadi kayak zaman dulu itu timba. Nah, Asma tuh kerjaannya kalau timbanya putus beliau yang menjahit. Dan beliau pula yang biasa membuat tepung. Jadi Asma putrinya Abu Bakar tuh biasa ya bikin tepung. Bahkan orang Arab itu ya akhwat. Ketika kami itu pernah hidup 6 tahun di Yaman ya. Dan ketika itu kami hidup di sebuah gurun ya, di mana di sana jarang sekali ada resto, apalagi kafe gitu, nggak ada ya. Maka kita ya, biasanya ya, termasuk saya belajar bagaimana cara membuat roti. Ya karena memang roti ini menjadi bahan pokok bagi orang-orang Arab yang mereka makan sehari 2 kali, pagi dan malam. Jadi membuat roti itu bahan pokok untuk mereka makan. Ya, tidak seperti kita. Kita akan mengatakan kita makan kalau sudah makan nasi. Ya, kalau kita makan roti biasanya apa ibu-ibu? Ngemil. Ya, tapi kalau orang Arab enggak. Orang Arab justru roti ini menjadi bahan pokok bagi mereka untuk makan. Ya, jadi sehari-hari memang mereka acaranya membuat roti. Ya. Termasuk waktu itu saya pun akhirnya belajar ke orang Yaman bagaimana cara ngadonin roti, bagaimana cara membuat roti ya. Dan biasanya orang Arab itu ya bermacam-macam, ada yang membuat roti setiap hari, ada yang membuat roti per 2 hari sekali. Itu tergantung keluarganya. Itu ya Masya Allah. Dan teman-teman tahu orang-orang Arab itu biasa mendidik anak-anak perempuannya untuk bisa membuat roti sebelum usia 10 tahun. Jadi SD kelas 2 itu udah diajarkan bikin roti. Masya Allah ya, Masya Allah. Makanya orang Arab itu perempuannya ya, yang kami lihat orang-orang Yaman itu usia 8-9 tahun tuh Masya Allah sudah gercep gitu ya. Hampir semua apa yang dilakukan oleh ibunya untuk masalah rumah ya, dari beberes, dari memasak, menghidangkan makanan, semuanya udah bisa. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah, Allahumma barik. Jadi memang didikan orang Arab itu berbeda dengan kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia punya anak perempuan 8 tahun, 9 tahun. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh anak kita ya akhwat. Apa? Plok telur ya. Apa yang dilakukan oleh anak kita? Mana ibu-ibu yang punya anak 8 sampai 9 tahun perempuan? Ini bisa nulis nggak nih ibu-ibunya nih? Boleh tulis di kolom komentar ya akhwat. Yang di Zoom. Boleh tulis anak kita orang Indonesia, anak perempuan kita umur 8 sampai 9 tahun tuh apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita perempuan. Itu ada yang nulis tuh, goreng chicken nugget, Masya Allah, ceplok telur, masak nasi. Oh iya, pinter masak nasi ya pakai rice cooker.
Oke, cuci piring, cuci baju, Masya Allah. Burita, Masya Allah, Allahumma barik. Anaknya Masya Allah udah bisa cuci baju umur 8 sampai 9 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Mie goreng ya, mie goreng beli di warung ya langsung dibikin. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Jadi memang ya akhwat, jazakumullah khair yang sudah berpartisipasi. Memang kita ini terkadang ya, Masya Allah, ketika mendidik anak perempuan kita itu tanggung. Ya. Seharusnya kita didik anak perempuan kita itu, menyiapkan anak-anak perempuan kita itu untuk menjadi seorang istri nantinya. Ya. Dan kita tahu Asma akhirnya endingnya beliau yang mengurusi semua keperluan untuk suaminya. Ya, tidak ada pembantu beliau yang membawa biji-bijian. Bahkan beliau ya Masya Allah ketika datang ke kota Madinah, beliau belum bisa membuat roti. Ya Asma loh, orang Arab. Jadi nggak semua orang Arab tuh pintar bikin roti, teman-teman. Apalagi ya, orang Arab yang kuno, yang jadul itu biasanya bikin rotinya tuh pakai tanur. Teman-teman nanti lihat aja di Mbak Google tanur tuh gambarnya seperti apa. Tanur tuh seperti kompor besar, bulat, di mana di situ nanti kita bisa menempelkan adonan tepung kita di tanur itu dan jadilah roti bulat besar. Ya. Dan itu kalau nggak hati-hati ya akhwat, maka tangan kita itu bisa nempel loh, ya bisa melepuh, Masya Allah ya. Jadi perjuangan wanita Arab untuk membuat roti itu, Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Ya. Dan ketika Asma akhirnya belajar kepada wanita-wanita Ansar, wanita-wanita Ansar adalah wanita-wanita yang memang mereka asalnya dari kota Madinah. Ya. Dan mereka orang-orang Ansar itu terkenal mahir membuat roti. Maka ketika itu Asma belajar kepada wanita-wanita Ansar ini untuk membuat roti dan akhirnya Asma pun bisa untuk membuat roti. Kemudian suatu hari Asma mengusung biji-bijian ya dari tanahnya milik suaminya itu Zubair bin Awam yang Rasulullah SAW berikan kepada Zubair untuk digarap. Mungkin Rasulullah kasihan ya, Zubair nggak punya apa-apa. Akhirnya oleh Rasulullah dikasih apa teman-teman? Dikasih tanah. Nih Zubair, tolong garap ya. Ya. Tolong digarap tanah ini, dan akhirnya Zubair juga akhirnya menggarap tanah tersebut. Baik. Nah, suatu hari ketika Asma sedang mengusung biji-bijian dari tanahnya Zubair yang tanah tersebut adalah pemberian dari Rasulullah SAW, maka ketika itu jaraknya lumayan jauh. Ya, jaraknya lumayan jauh dari rumahnya Asma, dan ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama beberapa orang Ansar. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW sedang mengendarai unta dan akhirnya Rasulullah SAW memberikan tanda, ya tanda agar untanya menderum, gitu ya. Maksudnya menderum tuh kalau orang Arab ini tandanya tuh berhenti untuk memanggil gitu loh. Mungkin ya menderum tuh dia ada suara khas di mana orang Arab itu biasanya tahu bahwa ini tuh artinya tuh disuruh bonceng gitu, disuruh naik gitu. Ini ciri khasnya mereka. Dan teman-teman ya Masya Allah lah, orang Arab itu di antara adabnya orang zaman dulu ya, itu kalau laki-laki mau manggil perempuan, menurut mereka itu aib. Sebaliknya ketika perempuan memanggil laki-laki dengan namanya langsung, kalau bukan mahramnya itu juga aib. Maka biasanya pakai kode, pakai tanda. Nah Rasulullah SAW ketika itu menjadikan untanya gimana caranya menderum ya. Dan Asma tahu bahwa itu pertanda bahwa Rasulullah SAW mengajak untuk menaiki untanya. Ya, karena ketika itu Rasulullah melihat ya Asma membawa di atas kepalanya biji-bijian. Subhanallah ya akhwat, Masya Allah, Allahumma barik. Asma paham bahwa suaminya beliau yaitu Zubair bin Awam adalah seorang yang sangat pencemburu. Masya Allah ya. Masya Allah ya akhwat, Masya Allah. Ini istri solihah itu tahu betul ya apa yang menjadi ciri khas suaminya. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita wanita-wanita salihah seperti Asma ya akhwat. Masya Allah. Jadi Asma tuh tahu bahwa suaminya tuh pencemburu. Ya, ketika suami kita pencemburu, teman-teman jangan sedih. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah suami kita masih cemburu. Ya. Karena di antara laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang laki-laki yang bernama Dayus. Maksudnya seorang yang memiliki akhlak tidak cemburu. Ketika suaminya sedang berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka ketika itu Asma menjaga perasaan suaminya. Asma berpikir keras. Kalau sampai dia menunggangi untanya Rasulullah SAW, walaupun beliau kalaupun menunggang untanya Rasulullah SAW pasti di atas tuh sendirian gitu loh. Dan para sahabatnya, tapi Asma khawatir nanti
kalau suaminya akhirnya punya don atau punya prasangka yang tidak kepada Asma, pada dirinya, Masya Allah. Jadi ini penting nih teman-teman. Penting untuk kita belajar bahwa di antara ciri istri salihah adalah yang paham dengan apa yang disukai oleh suaminya dan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Dan perhatikan ini baik-baik dan kita amalkan. Ya, kalau memang suaminya pencemburu, maka kita jangan buat suami kita akhirnya cemburu. Ya. Kalau memang suami kita itu misalnya ya suka dari kita berdandan, ya misalnya, maka berdandanlah. Ya. Apa yang suami kita sukai kita lakukan, apa yang suami kita tidak sukai maka kita tidak lakukan. Ya Masya Allah. Dan kalau dipikir-pikir ya teman-teman, Asma itu lebih memilih membawa beban yang cukup berat di atas kepalanya, lebih beliau pilih daripada beliau menaiki unta. Kan harusnya lebih ringan tuh. Tapi beliau, Masya Allah ya, karena istri yang solihah, beliau akhirnya rela membawa biji-bijian di atas kepala beliau. Sesampainya beliau di rumah, ceritalah ya beliau kepada Zubair, ya Masya Allah. Dan akhirnya Zubair pun semakin mencintai Asma, Masya Allah ya. Ketika tahu Asma menghargai dirinya, ya memuliakan dirinya, dan inilah sifat seorang laki-laki. Memang sifat seorang laki-laki itu diantara karakternya adalah, diantara fitrahnya pengen dihargai oleh istrinya, pengen dimuliakan oleh istrinya, tidak mau diremehkan oleh istrinya. Dan ketika Masya Allah ya, tahu bahwa istrinya yaitu Asma, seorang yang sangat memuliakan beliau, maka beliau pun sangat mencintai istri beliau yaitu Asma. Dan Abu Bakar ya tahu kejadian ini, entah siapa yang menceritakan kepada Abu Bakar bahwa Asma itu membawa biji-bijian mengusungnya dari tanahnya Zubair yang pemberian Rasulullah SAW. Ya, maka Masya Allah ya, seorang ayah yang baik, Masya Allah ya, Abu Bakar tidak tega melihat putri tercintanya terlalu lelah gitu ya, Masya Allah. Bahkan Masya Allah ya, akhirnya endingnya ya akhwat, Masya Allah, akhirnya Masya Allah Abu Bakar pun memberikan ART untuk Asma, Masya Allah. Dan dari sini kita bisa mengambil sebuah faidah bahwa diperbolehkannya orang tua membantu anaknya ketika melihat anaknya berada dalam kesulitan dan orang tuanya mampu untuk membantunya. Jadi kita sebagai orang tua, kalau anak kita sudah menikah, ya kehidupan mereka mungkin jauh dari kecukupan, alhamdulillah kita ada rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan amanah kepada kita, maka kita boleh membantu anak-anak kita ya akhwat. Boleh, silakan ya. Bahkan itu bagian dari kebaikan ya, dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kisah yang kedua adalah kisah yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menasihatkan anaknya yaitu Hafsah binti Umar ya. Dan Hafsah binti Umar ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah binti Umar ini ya akhwat, beliau adalah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Dan ketika itu Hafsah pernah menikah dengan seseorang ya, yaitu Khunais bin Hudafah As-Sahami. Kemudian Khunais ini meninggal ya, sedang dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Bahkan Khunais ini juga pernah berhijrah ke Habasyah bersama Hafsah. Kemudian pernah berhijrah ke Madinah ya, Masya Allah. Dan Khunais akhirnya gugur dalam peperangan Badar ya. Maka ketika itu putrinya Umar yaitu Hafsah ya, berstatus sebagai seorang janda. Dan tidak ada yang tidak merasa sedih ya, dimanapun seorang ayah ketika melihat putrinya menjanda maka akan mengusahakan gitu ya, apapun yang dilakukannya untuk kebahagiaan putri tercintanya. Apalagi ketika itu Hafsah ketika menjanda ya akhwat, usianya baru 18 tahun. Jadi kan 18 tahun itu kalau sekarang boro-boro sudah menikah ya. Kalau dulu Ibunda Hafsah itu sudah menjanda ya. Maka ketika itu Umar pun mencarikan ya penggantinya, suami putri tercintanya ya. Ditawarkanlah kepada Utsman kala itu ya. Dan Utsman belum bisa menerima karena Utsman pun baru ditinggal wafat oleh istri tercintanya yaitu Ruqayyah ya. Tawarkan kepada Abu Bakar tidak menerima juga, berdiam, tidak menjawab sesuatu karena beliau tahu Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut Hafsah ya di depannya
Dan akhirnya alhamdulillah atas pertolongan dari Allah, Hafsah pun dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Hafsah, ya Masya Allah, akhirnya menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ya akhwat, ya yang namanya rumah tangga ya, tetap saja yang namanya istri, yang namanya perempuan itu pasti ada ujiannya masing-masing. Jadi waktu itu pernah terjadi sebuah peristiwa ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Masya Allah sudah memperlakukan Hafsah dengan penuh kelembutan, Masya Allah ya. Dan pernah suatu hari Hafsah ya mengajak istri-istri Rasulullah SAW untuk meminta jatah tambahan gitu dari Rasulullah SAW. Ya, subhanallah ya akhwat, ini istrinya Rasulullah ya. Dan tidaklah terjadi pada istri Rasulullah kecuali menjadi teladan bagi kita sebagai istrinya orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu sampai akhirnya endingnya ya teman-teman, Rasulullah memberikan pelajaran tuh kepada istri-istri Rasulullah ya, diantaranya Hafsah ini. Beliau menjauh selama sebulan ya, beliau menjauh, tidak menyetubui atau tidak bertemu dengan istri-istri beliau, tapi beliau masih menafkahi ya. Dan ketika itu akhirnya Umar pun tahu bahwa putri beliau telah membuat sedih Rasulullah SAW. Ketika itu Umar mendatangi Rasulullah SAW. Ya, ketika itu Rasulullah sedang sendirian, maka Umar pun mendatangi Rasulullah meminta maaf gitu ya atas perilaku putrinya yang tidak baik. Masya Allah ya. Begitulah seorang ayah ya. Seorang ayah itu Masya Allah ya sangat-sangat mengkhawatirkan kebahagiaan anak-anaknya. Bahkan beliau Umar ini sempat marah kepada Hafsah. Dan Hafsah ketika tahu Umar marah, Hafsah menangis teman-teman. Kenapa Umar marah kepada Hafsah? Karena Umar tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang suami yang paling baik di antara yang lain gitu loh. Karena Umar tahu bahwa Rasulullah SAW itu beliau adalah orang yang paling baik dalam menggauli keluarganya. Maka kalau sampai Rasulullah SAW akhirnya menghajar itu menjauhi istri-istri beliau, maka Umar paham kalau kesalahan bukan pada Rasulullah SAW, tapi kesalahan ada pada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita bayangkan ya, kita hidup di zamannya istri-istrinya Rasulullah SAW hidup ya, Masya Allah. Ternyata memang yang namanya wanita dari zaman dulu kala ya, subhanallah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah wanita-wanita ini menjadi wanita-wanita yang qanaah, yang merasa cukup dengan pemberian suami, berdoa kepada Allah agar Allah berikan keberkahan di dalamnya, atau tidak menerima ya, bahkan meminta lebih gitu ya dari kemampuan yang suami bisa berikan kepada kita ya, Masya Allah ya. Sampai akhirnya teman-teman barulah Umar paham ya kalau Rasulullah kenapa menjauhi, karena yang beredar di kalangan para sahabat itu beritanya Rasulullah menceraikan istri-istri beliau gitu loh. Ternyata belum menceraikan, baru memberikan pelajaran. Dan begitulah seorang laki-laki hendaklah tidak bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Kalau istrinya memang membangkang, nusyuz, maka ada proses di dalamnya, tidak langsung diceraikan. Jadi dinasehati dulu. Kalau nggak bisa dinasehati, ya maka tidurnya pisah ranjang, baru kemudian didamaikan, keluarga besarnya dipanggil, ya. Kemudian sulh itu didamaikan. Kalau sampai nggak bisa, baru ending terakhir itu cerai. Dan ketika Umar tahu bahwa Hafsah telah berbuat kesalahan kepada Rasulullah SAW, maka Umar meminta Hafsah untuk meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di dalam surat At-Tahrim ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati engkau berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Masya Allah. Jadi, Masya Allah ya, Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kembali Hafsah. Ya, karena ketika itu malaikat pun memberitahukan Rasulullah SAW bahwa Hafsah ini adalah istrinya Rasulullah SAW yang kelak akan menemani Rasulullah di dalam surganya. Jadi semua istrinya Rasulullah ya akhwat. Semua istri Rasulullah, ya ke-11 istri Rasulullah itu semuanya akan menemani Rasulullah SAW di dalam surganya. Maka dari itu kita tahu bahwa
spesial untuk istrinya Rasulullah SAW, untuk para istri-istri beliau. Ya, sepeninggal Rasulullah SAW, maka tidak diperbolehkan untuk menikah kembali. Ya, dan ini spesial ya untuk istri-istrinya Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Dan kita tahu ya akhwat, ketika kita mendengar bahwa istrinya Rasulullah yaitu Hafsah pernah melakukan kesalahan kepada Rasulullah SAW, maka kita pun sebaiknya mengetahui biar adil ya. Apa sih keutamaan Ibunda Hafsah ini? Ibunda Hafsah ini akhwat punya jasa besar untuk kaum muslimin. Beliau adalah seorang sahabiah yang telah mengumpulkan Al-Quran. Ya, dititipkannya Al-Quran di tangan beliau, ya berarti beliau adalah orang yang amanah. Ya, tidaklah beliau dititipi lembaran-lembaran Al-Quran kecuali orang yang dititipi lembaran Al-Quran itu adalah orang yang amanah. Maka ketika itu Ibunda Hafsah ya termasuk salah satu istri Rasulullah SAW yang telah diberikan amanah untuk memegang lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Masya Allah ya. Dan beliau termasuk orang yang amanah, menjaga sampai akhirnya Al-Quran ini dibukukan di masa Utsman bin Affan. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran yang ada pada kita ini ya, saat ini adalah jasa dari Ibunda Hafsah. Masya Allah. Jadi ketika kita mendengar bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Ibunda Hafsah, beliau juga pernah ya berjasa untuk umat ini, yaitu apa? Yaitu beliau, Masya Allah, telah mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran sampai akhirnya dibukukan dan sampailah kepada kita pada hari ini. Ya, Masya Allah. Dan ada ayat yang berkaitan dengan Ibunda Hafsah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam surah At-Tahrim ayat 1. Ya akhwat, kita juga bisa belajar. Jadi Hafsah ini bukan hanya minta uang bulanan yang lebih gitu. Bahkan pernah suatu hari, ini nggak apa-apa, ini kan sejarah ya, kita belajar. Ketika itu Ibunda Hafsah ya janjian nih, nih madu-madunya ya, sama madunya itu Aisyah radhiyallahu anha. Janjian pengen waktu itu menjadikan Rasulullah akhirnya nggak percaya sama Zainab. Jadi ceritanya itu Ibunda Hafsah ini bersekongkol dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi disebutkan dalam kitab Sahihain bahwa ketika itu Rasulullah SAW minum madu di rumahnya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini istrinya Rasulullah SAW. Ya. Dan ketika itu Hafsah ya mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ya, kalau nanti Rasulullah SAW menemuimu, katakan gitu ya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau baru meminum maghfir gitu. Maghfir itu adalah sesuatu yang tidak enak baunya. Ya. Maka kata Hafsah, aku pun nanti begitu. Kalau Rasulullah SAW masuk ke rumahku, ya, maka aku akan berkata kepada Rasulullah SAW, ya, apakah engkau habis minum maghfir gitu. Maghfir sama ya, sesuatu yang tidak enak. Maka ketika itu, Masya Allah ya teman-teman, dua orang ini benar-benar melakukan hal yang sama. Jadi Rasulullah SAW masuk, ya kemudian mengatakan bahwa engkau habis makan maghfir ya Rasulullah gitu ya. Maka ketika itu turunlah ayat. Ya, turunlah ayat karena ayat ini berkaitan Rasulullah SAW ketika itu mengatakan saya tidak memakan maghfir tapi saya minum madu, kata Rasulullah. Rasulullah jujur ya. Rasulullah jelaskan bahwa saya tidak meminum maghfir tapi saya minum madu. Maka kata Rasulullah SAW ketika itu berkata kepada Hafsah ya, kepada Ibunda Aisyah, kalau kalian tidak suka dengan bau mulutku ya karena habis minum madu ini, maka aku haramkan madu. Ya. Dan turunlah ayat surat At-Tahrim di mana Allah Subhanahu wa taala ya akhwat mengatakan apa? Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Madu adalah minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau akhirnya mengharamkan karena pengen mendapatkan ridho dari istrimu. Lihat, Rasulullah ditegur sama Allah langsung. Ya, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu langsung ditegur sama Allah ya. Jadi nggak boleh seorang suami ya menjadikan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla halalkan jadi haram. Ya, nggak boleh. Tetap dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ya akhwat ya ada berita bahwa Rasulullah SAW ya pernah
atau ingin mentalak Hafsah, ya. Atau ada juga yang mengatakan pernah mentalak Hafsah. Dalam riwayat menyebutkan, kalau kita lihat di kitabnya Syekh Mahmud Al-Misr, ya, itu Rasulullah dalam kejadian ini, ya, ketika akhirnya Rasulullah difitnah meminum maghafir, maka ketika itu Rasulullah SAW sampai menceraikan Hafsah. Tapi ketika itu, ya, datanglah kabar pembelaan yang datang dari Jibril alaihissalam. Jadi ketika itu Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, apa kata Jibril kepada Rasulullah? Raji' Hafsah, rujuklah, baliklah ke Hafsah. Fa innaha sawwama qawwama. Karena Hafsah ini, teman-teman, adalah seorang istri yang rajin berpuasa, yang rajin salat malam. Masya Allah, ya. Jadi seorang wanita salihah. Seorang wanita salihah itu yang seperti apa? Yang rajin beribadah. Ya, tentunya ibadahnya memprioritaskan yang wajib terlebih dahulu daripada yang sunnah. Ya, jangan dibolak-balik. Ya, kalau kita punya suami, maka prioritaskan berbakti dulu kepada suami sebelum kita berpuasa Senin Kamis, sebelum kita melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kemudian Jibril mengatakan, wa innaha zaujatuka fil jannah. Karena Hafsah ini, kata Jibril, akan menjadi istrimu di surga. Maka jangan ceraikan. Ayo, rujuk balik lagi. Maka Rasulullah pun ya akhirnya rujuk dengan ibunda Hafsah. Masya Allah, ya teman-teman. Masya Allah, ini faidah yang sangat berharga. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi yang sangat taat dengan wahyu. Masya Allah, ya. Dan Rasulullah SAW itu adalah seorang yang sangat-sangat sayang kepada istri-istrinya. Masya Allah. Walaupun istrinya pernah membangkang gitu, ya, Rasulullah SAW itu sabar. Masya Allah, ya. Masya Allah. Kita berdoa, ya akhwat, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan suami-suami kita, ya Allah, berikan akhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Dan yang bisa kita ambil pelajaran juga bahwa diperbolehkannya seorang ayah, ya, ketika anaknya, ya, sudah berumah tangga tapi bikin masalah dalam rumah tangga tersebut, kemudian diperbolehkannya menasihati. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab menasihati putrinya agar meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita wanita-wanita salihah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya istri-istri yang salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya di dalam jannahnya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.